Pernahkah kamu merasa sudah berusaha keras, tapi rezeki terasa sempit? Seolah-olah pintu-pintu itu tertutup, padahal kamu sudah mengetuk kemana-mana. Dan di saat yang sama, kamu juga sadar ada hal-hal dalam hidupmu yang diam-diam mulai menjauhkanmu dari Allah. Salat mulai terasa berat, hati sering kalah oleh godaan, dan setiap malam ada rasa bersalah yang sulit dijelaskan. Lalu kamu bertanya dalam diam, apakah ini ada hubungannya? Apakah mungkin bukan rezekinya yang jauh, tapi aku yang menjauh? Kalau kamu pernah merasa seperti itu, mungkin ini bukan kebetulan kamu mendengar ini sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kamu yang sedang mendengarkan ini selalu berada dalam penjagaan Allah, bahkan di saat kamu merasa paling jauh sekalipun. Di video ini, kita tidak akan membahas rezeki dari sisi dunia saja, bukan sekadar kerja keras, peluang, atau strategi. Kita akan pelan-pelan membuka apa yang sebenarnya Al-Quran ajarkan tentang magnet rezeki, sesuatu yang sering dilupakan, tapi justru paling menentukan. Dan tenang, ini bukan untuk menghakimi kamu. Ini seperti obrolan pelan dari seorang sahabat yang juga sedang belajar kembali. Rezeki itu dekat, tapi hati yang menjauh. Kadang kita berpikir rezeki itu sesuatu yang harus dikejar sejauh mungkin. Padahal dalam Al-Quran, Allah tidak pernah mengatakan rezeki itu jauh. Justru yang sering terjadi, hati kita yang perlahan menjauh dari sumber rezeki itu sendiri. Kita sibuk memperbaiki cara mencari, tapi lupa memperbaiki cara mendekat. Kita fokus pada usaha lahiriah, tapi jarang bertanya, bagaimana keadaan hatiku di hadapan Allah hari ini? Karena ada satu hal yang jarang disadari, bahwa rezeki bukan hanya soal berapa banyak yang kita dapat, tapi juga tentang seberapa lapang jalan itu dibukakan. Dan seringkali yang membuat jalan itu sempit bukan karena kurang usaha, tapi karena ada sesuatu dalam diri yang perlahan menutup pintunya. Mungkin bukan dosa besar, tapi kebiasaan kecil yang terus diulang. Mungkin bukan karena kita tidak mau berubah, tapi karena kita menunda untuk kembali. Dan disitulah letaknya. Bukan Allah yang menjauhkan rezeki dari kita, tapi kita yang tanpa sadar menjauh dari keberkahan itu. Padahal Allah itu maha dekat, lebih dekat dari yang kita kira, lebih dekat dari rasa putus asa kita sendiri. Tapi saat hati mulai jarang mengingatnya, saat maksiat terasa biasa, saat taubat selalu ditunda, perlahan, yang jauh bukan rezekinya, yang jauh adalah rasa ditolong oleh Allah itu sendiri. Ada satu amalan yang sangat sederhana, tidak butuh modal, tidak butuh tempat khusus, tapi sering dianggap sepele. Padahal, inilah salah satu magnet rezeki yang paling jelas disebut dalam Al-Quran, istighfar. Bukan sekadar ucapan astaghfirullah, tapi kesadaran dalam hati bahwa kita ingin kembali. Dalam Al-Quran, Allah menyampaikan melalui kisah Nabi Nuh alaihi salam bahwa ketika manusia memperbanyak istighfar, Allah bukan hanya mengampuni, tapi juga membukakan pintu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bahkan disebutkan, langit akan diturunkan hujan yang lebat, harta akan ditambah, anak-anak akan diberi, kebun-kebun ditumbuhkan, dan sungai-sungai dialirkan. Seolah Allah ingin mengatakan, kalau kamu ingin hidupmu dilapangkan, mulailah dari kembali kepadaku. Tapi masalahnya, kita sering menganggap istighfar hanya untuk orang yang sangat berdosa. Padahal, justru orang yang ingin hidupnya lebih baik harus lebih banyak istighfar. Kita terlalu fokus memperbaiki luar, tapi lupa membersihkan dalam. Padahal, dosa sekecil apapun bisa menjadi penghalang yang tidak terlihat. Bukan berarti setiap kesulitan adalah hukuman, tapi bisa jadi itu adalah panggilan halus dari Allah agar kita kembali lebih dekat. Dan yang membuat istighfar begitu indah adalah karena Allah tidak menunggu kita sempurna dulu. Allah tidak berkata, perbaiki dirimu dulu, baru aku terima. Tidak, justru saat kita masih berantakan, saat kita masih sering jatuh, Allah tetap membuka pintu itu selalu.
Jadi kalau hari ini kamu merasa rezekimu terasa sempit, hidup terasa berat, dan hati terasa jauh, coba pelan-pelan mulai dari sini. Bukan dengan perubahan besar dulu, tapi dengan satu kalimat sederhana, astagfirullah. Ucapkan, bukan hanya di lisan, tapi biarkan hatimu ikut pulang bersamanya. Ada satu janji Allah dalam Al-Quran yang sangat dalam, tapi sering hanya kita dengar, tanpa benar-benar kita rasakan. Bahwa siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberinya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bukan hanya diberi, tapi dari arah yang tidak pernah kita bayangkan. Artinya, ada jalan-jalan rezeki yang tidak bisa dilihat oleh logika kita. Ada pintu-pintu yang tidak bisa dibuka hanya dengan usaha manusia. Dan kuncinya bukan hanya kerja keras, tapi takwa. Takwa itu bukan sekadar takut, tapi kesadaran untuk tetap memilih Allah. Bahkan ketika tidak ada yang melihat, saat kamu sendirian dan ada godaan, tapi kamu memilih untuk menahan diri. Saat kamu punya kesempatan untuk berbuat curang, tapi kamu memilih jujur. Saat kamu bisa saja melanggar, tapi kamu memilih untuk menjaga diri. Itulah takwa. Dan mungkin di mata manusia itu tidak terlihat, tidak menghasilkan apa-apa secara langsung, tapi di sisi Allah itulah yang sedang membuka jalan yang tidak terlihat itu. Masalahnya, kita sering ingin hasil yang cepat terlihat. Kita ingin perubahan instan, ingin rezeki datang dengan segera. Sementara takwa adalah proses yang sunyi, tidak selalu terasa, tidak selalu langsung terlihat hasilnya, tapi justru disitulah letak keindahannya. Karena saat kamu memilih takwa, kamu sedang membangun sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar hasil sesaat. Kamu sedang membangun hubungan dengan Allah. Dan ketika hubungan itu mulai membaik, kamu akan merasakan sesuatu yang berbeda. Mungkin bukan langsung harta yang melimpah, tapi hati yang lebih tenang, langkah yang lebih dimudahkan, dan perlahan pintu-pintu itu mulai terbuka. Tanpa kamu sadari, Allah sedang menuntunmu ke arah rezeki yang memang terbaik untukmu. Kadang kita berpikir rezeki akan datang kalau kita sudah punya banyak hal untuk disyukuri. Padahal dalam Al-Quran, Allah justru membalik cara berpikir itu. Jika kamu bersyukur, aku akan tambahkan. Artinya, tambahan itu datang setelah syukur, bukan sebelum. Tapi disinilah letak ujian halusnya. Karena saat hidup terasa sempit, justru saat itulah syukur terasa paling sulit. Kita lebih mudah melihat yang kurang dibanding yang sudah ada. Kita lebih fokus pada apa yang belum tercapai daripada apa yang diam-diam sudah Allah cukupkan. Padahal mungkin kita masih bisa bangun pagi, masih diberi nafas, masih punya kesempatan untuk berubah. Dan seringkali yang membuat rezeki terasa sempit bukan karena sedikitnya yang kita miliki, tapi karena hilangnya rasa cukup di dalam hati. Syukur itu bukan menunggu semuanya sempurna, tapi memilih untuk melihat nikmat. Bahkan di tengah kekurangan, saat kamu mulai bersyukur, perlahan hatimu menjadi lapang. Dan ketika hati sudah lapang, kamu akan melihat bahwa sebenarnya Allah sudah memberi banyak hal. Hanya saja, dulu kita tidak menyadarinya. Dan dari situlah, tambahan itu mulai datang. Tidak selalu dalam bentuk yang sama, tapi selalu dalam bentuk yang kita butuhkan. Mungkin selama ini kita berpikir, rezeki itu tentang bagaimana kita mengejar dunia. Padahal, dalam Al-Quran, Allah mengajarkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Bahwa rezeki itu bukan hanya soal usaha, tapi tentang hubungan antara kita dan Allah. Saat kita mulai kembali, meski pelan, meski masih sering jatuh, dengan istighfar, dengan menjaga diri, dengan takwa, dan dengan belajar bersyukur, disitulah sebenarnya magnet itu mulai bekerja. Bukan menarik dunia secara berlebihan, tapi menghadirkan keberkahan dalam apa yang kita miliki. Kalau hari ini kamu merasa jauh, jangan tunggu jadi baik dulu untuk kembali. Kembalilah
Justru dalam keadaanmu sekarang, Allah tidak menunggu kamu sempurna. Allah hanya menunggu kamu mau mendekat, pelan-pelan saja. Mulai dari satu istighfar, satu keputusan untuk menjaga diri, dan satu rasa syukur hari ini. Insya Allah, Allah sepuler, jalan itu akan terbuka. Semoga apa yang kita dengar hari ini bukan hanya lewat di telinga, tapi sampai ke hati dan menggerakkan langkah kita untuk kembali. Dan kalau kamu merasa ini menenangkan, boleh bantu sebarkan kebaikan ini ke orang lain. Subscribe, like, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.